Aduh, Mami! Oh my God! Warga Israel harus menanggung akibat yang dilakukan oleh pemerintah. Negeri Zionis baru saja mendapatkan serangan hebat yang dilancarkan oleh Houthi. Pasukan pembela Palestina ini diketahui sudah melancarkan 3 rudal dalam kurun waktu 24 jam. Serangan tersebut membuat Tel Aviv nggak kondusif karena warga berhamburan mencari pertolongan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Semakin kejam membuat dunia marah. Tindakan keji Israel semakin melampaui batas seiring dengan bertambahnya hari. Negara mayoritas Yahudi ini semakin berani menghalalkan segala cara hanya demi merebut jalur Gaza. Terbaru, negeri Zionis kembali melakukan serangan penuh kepada bumi para nabi. Mereka sampai mengerahkan ribuan pasukan dan tank untuk memperluas wilayah jajahannya. Alhasil 77% kawasan Gaza dilaporkan telah jatuh ke tangan Israel. Namun hal tersebut nggak serta-merta membuat rezim Benjamin Netanyahu bisa dinyatakan menang. Pasalnya mereka masih dianggap gagal merebut Gaza karena belum bisa melumpuhkan Hamas. Meski terus diancam, warga Palestina mengaku ogah mundur demi mempertahankan tanah kelahirannya. Kami menggunakan peralatan sederhana seperti sekop dan palu, bersama dengan tangan kosong untuk mencoba menyelamatkan orang-orang. Kami tidak punya mesin atau alat berat apapun, ujar pejabat pertahanan sipil Gaza Mohammed Al-Mughair. Melihat tindakan semena-mena Israel, sejumlah negara besar langsung naik pitam. Salah satunya Spanyol yang terus menentang operasi keji di jalur Gaza. Bahkan negeri Matador sampai memimpin aksi seruan untuk menghentikan Israel. Negara berpenduduk 48 juta jiwa ini diketahui telah mengajak bangsa Uni Eropa dan Timur Tengah. Alhasil, sejumlah negara akan membahas rencana penggulingan Israel dalam pertemuan tingkat tinggi. Hal tersebut sudah dikonfirmasi Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez. Kami harus mempertimbangkan segalanya untuk bisa menghentikan perang di jalur Gaza, kecam Álvarez. Meski dikecam banyak pihak, Israel masih sempat-sempatnya untuk bertingkah. Negeri susu diketahui baru saja menembak diplomat di tepi barat beberapa waktu lalu. Seakan gak mau disalahkan, mereka justru berdalih tembakan tersebut sebagai tindakan peringatan. Kena karma dibalaskan oleh Houthi. Tindakan semena-mena Israel akhirnya mendapat karma setimpal. Negara yang beribu kota di Yerusalem ini kembali digempur serangan brutal dari kelompok Houthi. Milisi Yaman tersebut lagi-lagi memberondong Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Gak tanggung-tanggung mereka melepas 3 rudal balistik sekaligus dalam kurun waktu 24 jam. Serangan tersebut menjadi yang kesekian kalinya selama 1 bulan terakhir. Houthi sendiri mengklaim tindakannya ini sebagai bentuk protes atas agresi militer di jalur Gaza. Sebelumnya, otoritas Israel sempat melaporkan kesuksesannya menghalau rudal Houthi. Namun Houthi mengklaim serangannya kali ini telah menemui sasaran. Sontak hal tersebut langsung memicu sirine keamanan yang meraung-raung di seluruh wilayah Israel. Alhasil situasi ini langsung memicu huru-hara di kalangan penduduk negeri Zionis. Mereka pun langsung panik berhamburan sampai kocar-kacir mencari tempat perlindungan. Bahkan serangan tersebut juga berhasil menunda jadwal penerbangan di Ben Gurion. Dalam video yang beredar, terlihat puluhan orang tengah melarikan diri dari wilayah bandara. Padahal mereka hampir masuk ke pesawat untuk melakukan penerbangan. Sementara itu, nasib gak kalah sial turut menghantam salah seorang pria di Israel. Dirinya terlihat panik setengah mati saat mendengar sirine keamanan berbunyi. Sampai-sampai pria tersebut memasang posisi tiarap hingga terjebak di bawah mobil. Pria tersebut juga tampak menangis sambil meminta pertolongan. Naasnya gak ada satupun orang yang berani bertindak untuk menawarkan bantuan. Bahkan seorang pengendara mobil yang tepat di dekatnya hanya bisa termenung sambil merekam pria tersebut. Kekuatan baru rudal Houthi di backing Iran. Serangan yang dilakukan Houthi semakin memperlihatkan seberapa mengerikan kekuatannya. Usut punya usut, organisasi paramiliter ini ternyata mendapatkan bantuan dari Iran.
Rudal yang digunakan untuk menyerang Israel ternyata dikembangkan bersama bantuan dari Iran. Mereka menyerang menggunakan misil baru yang diberi nama Zulfikar. Senjata ini telah diperkuat dengan daya ledak yang luar biasa sehingga sangat sulit untuk dihancurkan. Belum lagi rudal balistik ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km. Rudal ini sendiri merupakan modernisasi mendalam dari seri Scud milik Uni Soviet. Sebelum kehancurannya, Federasi Merah memang diketahui mengirimkan senjata tersebut ke Yaman. Namun rudal seri Scud sendiri saat itu masih terlalu lemah untuk dijadikan senjata. Pasalnya, benda tersebut hanya memiliki jangkauan antara 180 hingga 700 km. Di lain sisi, serangan menggunakan rudal Zulfikar ini dinilai menjadi ultimatum pertama dari Iran. Mereka ingin memperlihatkan kemajuan industri persenjataannya kepada Israel. Sebelumnya, Iran sudah mengecam Israel yang ingin melancarkan serangan ke Teheran. Anda bertanggung jawab secara langsung. Apa yang telah kami lakukan kepada Hizbullah di Beirut, kepada Hamas di Gaza, kepada Presiden Assad di Damaskus, akan kami lakukan kepada Anda di Teheran juga, ucap Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz. Namun ancaman Israel ini nyatanya nggak membuat Iran gentar sedikit pun. Garda revolusi mereka malah justru mengancam balik untuk memporak-porandakan negeri Zionis. Iran memperingatkan keras terhadap segala bentuk petualangan militer oleh rezim Zionis dan akan memberikan respon yang tegas terhadap setiap ancaman atau tindakan melanggar hukum, ungkap Menlu Iran Abbas Araghchi. Dapatkan sepatu sneakers keren serbaguna mulai dari 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Masyarakat pasrah minta perang dihentikan. Konflik yang terus diperbesar pemerintah Israel malah menimbulkan dampak negatif. Masyarakat negeri Zionis malah menjadi semakin ketakutan. Mereka khawatir kalau nyawa mereka akan semakin terancam akibat ego Benjamin Netanyahu. Belum lagi mereka hanya bisa pasrah melihat keadaan yang semakin mencekam. Alhasil warga Israel membulatkan tekad untuk melakukan demo besar-besaran. Mereka mencerca pemerintah negeri Zionis yang dinilai cuma tahu membuat masalah. Bahkan demo ini membuat masyarakat Israel semakin kehilangan kepercayaan dengan Netanyahu. Kami datang ke sini untuk mengakhiri perang yang mengerikan ini. Ini adalah bencana kemanusiaan yang menjijikan, yang menjadi tanggung jawab Netanyahu. Dan sudah saatnya perang ini berakhir, ucap seorang demonstran. Meski begitu, usaha yang dilakukan warga Israel ini nampaknya hanya akan berakhir sia-sia. Pasalnya, Netanyahu pada akhirnya nggak akan bisa diturunkan dengan mudah. Perdana Menteri Israel ini memiliki kekuatan politik yang sangat mendominasi. Apalagi dirinya memiliki dukungan dari petinggi negeri Zionis. Bahkan Netanyahu kabarnya semakin getol untuk melanjutkan ambisinya. Dirinya juga nggak segan-segan untuk menyingkirkan politikus yang berlawanan arah. Hal ini terlihat saat Netanyahu mengeluarkan Ayman Odeh secara paksa dari podium ruang parlemen. Padahal politikus Partai Arab Yahudi Hadash ini hanya memberikan kebenaran pasal Gaza. Hal lain yang ingin saya katakan, Anda tidak tahu betapa lemahnya Anda. Anda adalah orang-orang yang lemah, sangat lemah. Anda menghancurkan semua universitas dan rumah sakit. Anda merasa tidak ada kemenangan politik. Itulah sebabnya Anda gila. Kritik Hadash ke Netanyahu. Dapatkan boxer premium kece yang lagi diskon mulai dari 10 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita Israel panik memohon pertolongan kembali dibombardir Houthi. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?